warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan Berlian Yosa Pangestu dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas video pembelajaran dengan materi kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian untuk berpikir sejenak. Menurut kalian, apa yang membuat sekolah bisa menjadi sekolah yang berkualitas? Apakah hanya karena gurunya yang pintar, atau karena fasilitasnya yang lengkap? Atau sebenarnya ada banyak pihak yang bekerja di balik layar untuk memastikan semua berjalan dengan baik? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah dalam dunia pendidikan. Dengan memahami peran dan kompetensi mereka, kita jadi akan melihat bahwa keberhasilan pendidikan adalah hasil kerjasama dari banyak pihak. Kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah dalam dunia pendidikan. Present by Group 9. Pertama, kompetensi pengawas sekolah. Pengawas sekolah memiliki peran dalam melakukan supervisi dan pembinaan terhadap sekolah. Kompetensi yang harus dimiliki meliputi kompetensi kepribadian atau kemampuan menunjukkan sikap profesional, jujur, dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Terus selanjutnya, supervisi manajerial atau kemampuan membina dan menilai pengelolaan sekolah seperti perencanaan dan administrasi. Selanjutnya, supervisi akademik atau kemampuan membimbing guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus, evaluasi pendidikan atau kemampuan menilai proses dan hasil pendidikan untuk perbaikan ke depan. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan atau kemampuan melakukan kajian untuk meningkatkan mutu pembinaan. Dan yang terakhir atau kelima yaitu kompetensi sosial atau kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, dengan kompetensi ini, pengawas sekolah berperan sebagai pengontrol sekaligus pembina mutu pendidikan. Kedua, kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin utama di sekolah. Kompetensi yang harus dimiliki antara lain kompetensi manajerial, kemampuan mengelola sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kompetensi kewirausahaan atau kemampuan berinovasi dan mencari peluang untuk mengembangkan sekolah. Selanjutnya, atau yang ketiga, kompetensi supervisi atau kemampuan membina dan mengevaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan. Atau yang selanjutnya yang keempat, kompetensi kepribadian atau memiliki karakter kuat, disiplin, dan menjadi teladan. Dan yang kelima atau yang terakhir, kompetensi sosial atau mampu menjalin hubungan baik dengan warga sekolah dan masyarakat. Nah, dapat dikatakan bahwa kepala sekolah berperan sebagai pengarah dan juga penggerak utama kemajuan sekolah. Ketiga, kompetensi guru. Guru merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran. Kompetensi guru terdiri dari yang pertama, kompetensi pedagogik atau kemampuan memahami karakter siswa dan mengolah proses pembelajaran. Yang kedua, proses profesional atau penguasaan materi pelajaran secara lebih mendalam. Terus yang ketiga, kompetensi kepribadian yang artinya memiliki sikap dewasa, bijaksana, dan berakhlak mulia. Dan yang keempat atau yang terakhir, kompetensi sosial atau di mana kemampuan berkomunikasi dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua. Nah, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakter dan menjadi teladan bagi peserta didik.
menyatakan bahwa keempat komponen ini saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tanpa kompetensi yang baik dari masing-masing pihak, tentunya tujuan pendidikan akan sulit tercapai. Keempat, kompetensi tenaga administrasi sekolah. Tenaga administrasi berperan dalam mendukung kelancaran operasional sekolah. Kompetensi yang harus dimiliki antara lain, yang pertama, kompetensi teknis atau kemampuan menjalankan tugas administrasi seperti pengarsipan dan pengolahan data. Yang kedua, kompetensi manajerial atau kemampuan mengatur pekerjaan agar berjalan efektif dan terorganisir. Dan yang ketiga, kompetensi sosial atau kemampuan melayani dan berkomunikasi dengan baik. Dan yang keempat atau yang terakhir, kompetensi kepribadian atau memiliki sikap disiplin, teliti, dan juga bertanggung jawab. Mereka memastikan seluruh sistem administrasi berjalan dengan tertib dan juga efisien. Oke teman-teman, terima kasih udah menyimak pembelajaran hari ini sampai selesai. Semoga materi yang telah kita bahas bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Thank you!